Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Pringgabaya atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Puskesmas Sebatuyang atau Bapak Ibu yang mewakili, Bapak Kepala Desa Anggaraksa atau pejabat yang mewakili, Bapak Ketua BPD LKMP, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada saat pertama kali diluncurkannya tadi dilaksanakannya vaksinasi, itu banyak masyarakat yang menolak atau tidak mau divaksin karena banyaknya status yang beredar di media sosial tentang apa dampak negatif dari vaksin itu sendiri, yang sebenarnya itu adalah hoax atau mengada-ada. Yang sebagian besar menyampaikan itu adalah karena mereka bertentangan dengan pemerintah. Tapi sekarang justru berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan vaksin. Karena kita ketahui bahwa vaksin itu sendiri untuk kesehatan kita, bukan untuk menyakiti kita. Pemerintah mengadakan dengan biaya yang begitu besar, triliunan rupiah dikeluarkan untuk membeli vaksin yang akan diberikan kepada kita. Itu tidak mungkin untuk menyakiti kita, Bapak Ibu, tapi justru untuk menjaga diri kita dari serangan virus corona yang semakin meluas atau merajalela sekarang ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Pringgabaya, hasil data tadi malam atau kemarin tanggal 14 Juli, kita termasuk wilayah dengan zona hijau, sudah masuk hijau. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu, pemerintah memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro itu karena pemerintah sudah memikirkan apabila tidak diberlakukan PPKM ini maka virus corona ini akan cepat menyebar. Di samping pemerintah kita juga memberikan vaksin yang tujuannya adalah bagaimana supaya vaksin ini tidak menular. Kalaupun ada yang terkena positif, tidak terlalu parah, kemudian mengurangi angka kematian bagi penderita positif virus corona ini. Tiang yakin Bapak Ibu sudah paham tentang vaksin itu apa. Itu sejenis virus yang sudah dilemahkan. Kemudian kegiatan pemasukannya, penyuntikannya itu yang disebut dengan vaksinasi. Nah, banyak orang-orang tua kita begitu vaksin pertama kemarin diumumkan pada hari ini kita akan divaksinasi katanya. Tanggapannya bahwa begitu selesai divaksin akan dikasih nasi gitu. Ya, karena ada kata vaksinasi gitu. Ya. Dan alhamdulillah kalau mereka beranggapan begitu, tapi begitu selesai divaksin mereka menunggu. Nasi itu Pak, kan umumnya di masjid perlu Arab vaksin mau nasi gitu. Itu banyak yang beranggapan seperti itu. Ya. Kemudian banyak yang nakut-nakuti masyarakat. Ya, muntuah tervaksin, apalagi tetua luwe siwah mati. Kalau masalah mati itu ya ajal kita, Bapak Ibu. Vaksin atau tidak divaksin, kalau sudah datang waktunya kita akan meninggal juga. Ya. Cuma sekarang kita harus paham, Bapak Ibu, bahwa vaksinasi itu memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita untuk menjadi antibodi. Jadi tentara di dalam tubuh kita. Apabila nanti kita terkonfirmasi positif atau
virus corona, maka ada yang melawan dia. Oke. Kemudian kalau sudah kita kena vaksin, itu kecil kemungkinan akan menularkan kepada orang. Tetapi kalau tertular masih ada kemungkinan, Pak, karena vaksin itu tidak 100% kebal. Tidak 100%. Tetapi untuk menularkan kepada orang lain itu sudah kecil kemungkinan, karena sudah dilawan oleh antibodi dari vaksin yang sudah disuntikkan kepada kita. Nah, untuk itu kepada kita diharapkan oleh pemerintah dengan target 70% penduduk Indonesia itu harus sudah divaksin secepatnya. 70% dari angka berapa? Dari angka wajib vaksin kita sekarang ini adalah 20 tahun ke atas. Nah, jadi pemerintah desa harus tahu apakah Desa Anggareksa ini sudah mencapai target vaksinasi 70% atau tidak. Misalnya penduduk Anggareksa ini yang usia 12 tahun ke atas, karena sekarang ini 12 tahun yang dianjurkan Bapak Ibu. Misalnya penduduk Anggareksa 12 tahun ke atas jumlahnya 4.000 misalnya, kali 7%, maka 2.800 itu sudah harus divaksin. 70% dari 4.000 orang wajib vaksin di wilayah Anggareksa ini, 2.800-nya itu sudah harus divaksin, sehingga Anggareksa bisa dikatakan sebagai herd immunity, artinya kelompok kekebalan kelompok. Jadi kelompok ini sudah, khusus wilayah Anggareksa ini sudah bisa dikatakan kebal karena sudah tidak bisa menularkan terhadap siapapun. Tetapi kalau kena, ya, tetapi lemah. Artinya bisa dilawan oleh antibodi yang dibentuk oleh vaksin itu sendiri. Jadi harapan kita pemerintah punya data berapa orang wajib vaksin yang ada di Desa Anggareksa. Oke, berapa yang usia 12 tahun ke atas, Pak Kasih, dan berapa yang sudah divaksin? Datanya ada di Puskesmas Batuyang. Dari pihak Puskesmas Batuyang juga akan menjadwalkan kalau misalnya ketersediaan vaksin untuk 100 orang, jangan Bapak dari pemerintah desa atau Ibu dari pemerintah desa mengundang lebih dari 100 orang, itu akan mengecewakan orang yang datang. Jadi perlu adanya koordinasi berdasarkan jadwal nanti yang akan disusun oleh pihak Puskesmas Batuyang. Jangan seperti waktu vaksin awal-awal Bapak Ibu, kita didesak untuk mencapai target harus 220 orang, ya, sehingga kita mencari sasaran. Semua bekerja sama untuk bisa mencapai target tersebut, khusus pada waktu vaksinasi lansia pada waktu itu. Kemudian sekarang ini kartu sertifikat vaksin itu sudah sangat-sangat dibutuhkan, karena di mana-mana PPKM, Pak, bukan pelan-pelan kita mati. Ya memang betul sih pelan-pelan kita mati Bapak Ibu, ya, tapi mari kita ikhtiar. Okay. Tapi PPKM yang sekarang ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat mikro. Apabila di satu tempat itu ada terkonfirmasi positif, maka tempat itulah yang akan diisolasi. Tidak seperti dulu, kalau misalnya di NTB satu yang kena sudah se-NTB itu di PSBB misalnya. Tidak seperti itu, tapi sekarang PPKM mana yang wilayah yang terparah, itulah yang akan menjadi prioritas untuk bisa diamankan. Jangan sampai sembarangan yang datang sehingga menularkan atau tertular di wilayah tersebut. Nah, misalnya di Anggareksa ini, di wilayah satu dusun misalnya ada 1 sampai 3 yang positif,
maka PPKM akan berlaku di wilayah itu, dikontrol dengan tidak boleh kemana-mana melakukan kegiatan bebas, tidak, ya, sehingga tidak menularkan kemana-mana virus tersebut. Untuk itu Bapak Ibu, mari kalau misalnya nanti ada jadwal vaksin di wilayah Anggareksa, manfaatkan kesempatan itu Bapak Ibu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena juga bukan wewenang saya untuk menyampaikan. Tidak kenal maka tak sayang, katanya orang. Jadi saya pegawai baru di Puskesmas Batuyang, baru 6 bulan ditugaskan di Batuyang. Sebelumnya saya tugas di Aimol, udah 9 kali pindah selama jadi pegawai. Jadi ini yang mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir posisinya di Batuyang. Tujuan kami datang ke sini adalah memang mensosialisasikan tentang vaksinasi COVID-19 yang saat ini menjadi barang carian seluruh masyarakat, berbondong-bondong ke tempat orang melakukan vaksinasi. Tetapi berbondong-bondongnya itu salah. Kenapa saya katakan salah? Niatnya yang salah. Kenapa niatnya yang saya katakan salah? Niatnya hanya ingin dapat sertifikat. Bukan niatnya ingin menjaga dirinya agar tidak terkonfirmasi COVID-19. Kalau niatnya hanya dapat sertifikat, tidak ada gunanya, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Pasti dia datang hanya sekali. Yang kedua tidak akan datang. Kenapa? Begitu dia dapat sertifikat, dia keluar daerah. Tidak akan kembali. Tetapi vaksin pertama dengan dosis pertama itu hanya 35% menangkal penyakit COVID-19. Sedangkan kalau kita 2 kali dosis berarti kita 70% sudah bisa menangkal COVID-19. Yang 30%-nya dari mana? Yang 30%-nya dari protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Tetapi karena jatahnya saat itu pelayanan di desa, sehingga format biasa kami kirim. Nah, karena biasanya waktu bagi format tidak dikendalikan, tidak ditanda, sehingga orang berbondong-bondong. Besok aja lihat. Kalau dia tahu vaksinasi akan dilaksanakan di Anggareksa, orang luar akan banyak datang. Vaksinasi ini isinya adalah antigen dan imun dan antibodi. Sehingga kalau imun ini adalah yang vaksin COVID-19, virus COVID-19 yang sudah dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita mengenal virus COVID-19 ini. Selain itu ada antibodinya. Nah, ini yang sering tidak disadari. Sehingga banyak yang mengatakan setelah divaksin sekarang saya biasanya lari 100 meter, sekarang bisa 200 meter. Itulah fungsi antibodi. Yang kemarin saya nyilu-nyilu kok sekarang setelah divaksin nyilu-nyilu saya hilang. Itulah fungsi antibodi. Itu yang tidak diinformasikan ke masyarakat. Sehingga orang menjadi takut. Kalau kita beli antigen antibodi itu harganya sekitar 1,5 juta sekali suntik. Kalau 2 kali suntik 3 juta. Nah, itu. Sehingga sekarang ada program pemerintah petugas kesehatan ditambah lagi suntikannya menjadi 3 kali. Kenapa masyarakat kenapa petugas kesehatan sampai 3 kali? Kalau kami tidak ada, siapa yang akan melayani? Karena yang lain banyak kita tapi tidak mengerti tentang vaksin itu. Sehingga seperti itu anunya. Nah, kita sering mengeluh kenapa COVID ini ada. Sekali lagi barang ini tidak bisa dilihat. Kita perang lawan hantu,
tak bisa dilihat. Seandainya dilihat mungkin sudah dulu dihabiskan sama tentara, sama polisi. Dan yang terakhir, kita sekali lagi mudah marah. Sekarang rata-rata mudah marah. Terus terang saya setelah ini mudah marah. Kenapa? Saking lelahnya Pak. Bukan saya saja yang mudah marah, teman-teman di desa mudah marah. Kenapa mudah marah? Semua proyek gagal. Yang kita rencanakan bertahun-tahun lewat rapat RKPD, lewat macam-macam musrenbang, tidak bisa jalan gara-gara anggarannya dipindah ke COVID. Sedangkan masyarakat juga marah kepada pemerintah desa. Kenapa ini tidak jadi jalan-jalan ini sudah kita usulkan bertahun-tahun tapi tidak dijalankan. Sehingga tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Harus kita bersama-sama, masyarakat juga harus mau membantu kami sebagai tenaga kesehatan, membantu pemerintah desa untuk dalam menyebarkan masker. Nah, kita sekarang ini sudah mulai pada fase yang kedua, karena sudah 1 tahun lebih. Fase keduanya itu kita sudah mulai menerima kenyataan. Memang COVID ini sudah ada. Faktanya apa? Jakarta, Bali sudah seperti lautan maya.